Rena adalah seorang gadis yang terlahir dari keluarga yang miskin, namun ia bergaul dengan anak orang-orang kaya. Pagi-pagi gini mau kemana toh nak kamu itu? Rena mau ke rumah teman Rena bu. Boleh kan kalau Rena mainnya sampai sore? Soalnya teman Rena lagi ada acara. Duh Jan, kamu itu yang mbok ya eling waktu gitu. Masa mau main dari pagi sampai sore? Kamu kan bukan anak kecil lagi. Mbok ya bisa mengatur waktu gitu loh. Ya ampun bu, cuma sekali ini aja kok. Please, bolehlah ya. Halah kamu nih, bilangnya sekali aja tapi dilakuin berkali-kali. Dah boleh pokoknya. Wena aja kamu nih kerjaannya main terus. Ya ampun bu, namanya juga masih gadis. Ya harus menikmati masa muda toh. Nah, kalau udah nikah baru beda. Iya ibu tahu kamu tuh masih muda dan pengen menikmati masa muda. Tapi mbok ya kamu tuh bantu bapak dan ibu gitu loh. Kamu kan tahu sendiri, kita ini hidup dalam kemiskinan. Cobalah kamu cari kerja biar bisa ngeringanin beban ibu dan bapak. Duh bu, Rena tuh kan udah bilang kalau Rena nyari kerja nggak mungkin bisa dapet. Secara loh, Rena cuma disekolahin sampai SMP. Kan bapak sama ibu nggak mampu nyekolahin Rena sampai SMA, apalagi sampai kuliah. Iya nak, bapak sama ibu emang salah. Kita ndak mampu nyekolahin kamu lebih tinggi lagi. Ibu kan udah cerita nak, pas itu bapakmu itu terkena sakit keras. Ya ampun bu, cerita itu lagi. Sampai bosen tahu nggak Rena dengernya. Nih ya bu, kalau ibu dan bapak emang niat nyekolahin Rena, pasti ibu dan bapak udah nyiapin dana dan nabung dari jauh-jauh hari. Astagfirullah nak, kok kamu bilangnya begitu sih? Ya emang kenyataannya gitu bu. Udahlah, capek Rena ngomong sama ibu. Bisa kaya aja kagak, tapi banyak ngatur. Dasar anak kurang ajar. Berani banget ya kamu bilang kayak gitu. Kamu ini dibiarin malah makin ngelunjak. Dengar ya, bapak sama ibu tuh ndak pernah yang namanya mau jadi orang miskin. Bapak dan ibu juga udah bekerja sekuat tenaga. Tapi memang jatah rezekinya itu segitu. Ya mau gimana lagi? Ibu ini jahat banget sih. Sampai nampar aku. Apa salahku bu? Aku kan cuma pengen bisa kaya raya seperti teman-temanku. Tapi malah di keluarga miskin kayak gini. Aku benci sama ibu. Nyebelin banget sih ibu itu. Dan tega banget loh sampai nampar aku. Duh, mana pipiku rasanya panas dan perih lagi. Jadi bad mood banget deh. Ya udahlah, mending aku langsung ke rumahnya Dina aja. Saat di rumah Dina, Wah, akhirnya kamu datang juga Ren. Aku sama Dito loh, udah nungguin kamu dari tadi. ya nih kamu lama banget deh sampai kering loh. Kita nungguin kamu. Duh, maaf ya. Tadi ada sedikit kendala pas aku kesini. Oh alah toh gitu ya. Ngomong-ngomong, mobil kamu diparkir di mana? Kok nggak ada di depan? Padahal garasi di rumahku ini gede loh. Kenapa coba nggak kamu taruh mobilmu di garasiku aja? Hehehe. Soalnya mobilku tuh sebenarnya lagi dibenerin di bengkel tadi. Pas di jalan, tiba-tiba mesinnya keluar asap gitu. Ya ampun Ren, itu mah mobil kamu udah rusak banget. Kamu mungkin jarang servis ya? Kamu tahu aja sih, aku males banget deh soalnya. Ini nih kebiasaan cewek kalau punya kendaraan susah-susah. Halah, servis mah nggak sepenting itu kali. Tenang aja Ren, aku juga jarang servis mobil kok. Nyatanya mobilku baik-baik aja. Udah, kalian nih jangan malah cekcok sih. Mending kita main game aja, gimana? Wih, boleh tuh. Yuk lah gas. Duh, kalian nih kerjaannya game terus kalau main ke rumahku. Jangan ngegame gak seru, bosen tahu nggak? Mending kita jalan-jalan ke mall aja gimana? Lah kamu mah mesti ngajakinnya ke mall terus. Gak bosen apa? Ya mending ngegame lah. Padahal ngegame itu lebih bosenin. Iya kan Ren? Kalau kamu setujunya kita ngegame apa nge-mall? Nanti kalau nge-mall aku beliin kamu barang-barang mewah deh. Kan kok nyogok sih? Gak adil banget deh. Udah kalian mah malah berantem. Mending kita nonton aja gimana? Katanya ada film terbaru yang bagus loh. Wih, boleh tuh.
Iya, hampir aja aku lupa. Guys, kalian jangan lupa ya, datang ke pesta ulang tahunku bulan depan. Dih, masih sebulan lagi juga udah sibuk banget deh. Kayaknya gak pernah ulang tahun aja. Ih, Dito mah nyebelin banget deh. Dit, gak boleh gitu Hargain lah, kan ulang tahun itu hari yang spesial. His, iya ya. Sorry deh, sorry. Cuma bercanda kali, serius amat deh kalian nih ya. Bercandanya gak lucu kali. Ingat ya, kalian juga harus bawain aku hadiah yang mahal dan mewah. Pokoknya yang spesial. Duh, uang dari mana ya? Biar aku bisa beli hadiah buat si Dina. Mana dia mintanya yang mewah dan mahal lagi. Masa aku harus pinjol sih? Kan gak lucu. Ini aja aku cuma punya baju bagus sebiji doang buat setiap main sama mereka. Ren, kamu kok malah melamun sih? Kamu lagi ada masalah kah? Iya Ren, kamu ndak biasanya suka ngelamun. Kalau kamu ada masalah cerita lo Ren sama kita, pasti kita bisa bantu. Enggak kok, aku cuma lagi kurang enak badan aja, bukan karena lagi ada masalah. Ya ampun, kamu lagi gak enak badan toh. Yuk, kita anterin ke rumah sakit. Gak usah aku kan cuma gak enak badan loh, bukan sakit parah, jadi gak perlu dibawa ke rumah sakit. Ren, gak enak badan itu kan awal dari sakit loh, jadi mending diobatin sebelum parah. Nah betul tuh, yolah kita langsung ke rumah sakit aja. Kalian nih ngeyel banget sih, dibilang gak perlu ke rumah sakit kok. Guys, udah jam segini aja nih, kayaknya aku harus pulang deh. Loh kok udah mau pulang aja sih, kan kamu belum lama datangnya sih tadi. Kok buru-buru amat mau pulang? Ada urusan penting soalnya. Maaf ya, aku pulang duluan. Bye. Dit, Rena itu aneh banget ya. Padahal katanya dia tuh orang tuanya punya bisnis yang sukses dan kaya raya. Tapi masa pakaiannya kayak gitu sih? Biasa banget dan kayak udah dekil. Kau nih ya kayak gak paham tuh anak aja. Kan dari awal dia emang cerita kalau dia itu mandiri dan sederhana. Dia gak suka yang berlebihan. Ya jangan samain kamu sama dia lah. Kamu kan emang kerjaannya menghabiskan uang orang tua. Apa? Iya sih, bener juga. Tapi kan sayang banget gak sih kalau orang tua kaya raya tuh harusnya dinikmati buat foya-foya. BTW kita belum pernah ke rumahnya si Rena kan ya? Iya juga ya, setiap kita bilang mau main di rumahnya pasti dia nolak dengan berbagai alasan. Apa cuman dia lagi banyak masalah ya? Cuma dia itu gak mau cerita sama kita. Nah itu dia. Mana dia tuh tadi kayak banyak pikiran banget. Bisa jadi tuh. Tapi ya udahlah, gak baik juga kalau kita mau ikut campur urusannya terlalu dalam. Ya sih, takutnya dia emang gak mau kita tahu. Udahlah kalau gitu, aku juga mau pulang deh. Loh, kok kamu ikut-ikut Serena sih? Mau ngapain sih jam segini udah pulang? Lagi pengen tidur di rumah sendiri sih. Soalnya kan rumahku lebih mewah dan besar daripada rumah kamu. Dih, mimpi amat sih kamu tuh. Orang jelas-jelas ya lebih mewah dan besar rumah aku lah. Dah. Mending kamu pulang aja sana. Ya, ini juga mau pulang kok. Akhirnya aku bisa pergi juga dari rumahnya Dina tadi. Kalau enggak, bisa-bisa aku tetap dibawa ke rumah sakit sama mereka. Duh, gimana ya ini? Aku bisa dapat uang dari mana coba? Biar bisa beliin si Dina hadiah. Mana baju yang aku pakai juga ini aja. Ini mah pasti deh, lama-lama mereka sadar. Tapi ya salah aku juga sih. Temenan sama mereka dengan cara pura-pura jadi orang kaya juga. Padahal kan aku aslinya miskin. Tapi kalau aku gak pura-pura jadi orang kaya, gak mungkin lah si Dina sama Dito mau temenan sama aku. Duh, makin pusing aja nih kepala. Udahlah, mending aku pulang aja. Tapi kalau aku pulang sekarang pasti kena omel juga sama ibu. Aku kemana ya biar bisa nenangin pikiranku? Aku duduk di kursi taman aja apa ya? Di sana kan kalau jam segini pasti lagi sepi. Pas banget kan buat aku nenangin pikiran. Loh, Pak Anton, ngapain Pak duduk di kursi taman? Mana kelihatannya lagi frustasi banget. Rena, ini nih, saya tuh kesel banget sama istri saya. Masa sekarang dia udah gak mau ngasih saya tuh jatah lagi? Duh Jan, kasihan juga ya Pak Anton.
Padahal Pak Anton tuh juragan paling kaya di kampung. Tapi kenapa Bapak nggak nyewa cewek-cewek yang kerja sebagai wanita malam aja, Pak? Biasanya mereka kan mata duitan. Ah, gak mau saya, udah penyakitan. Saya tuh maunya nyari simpenan aja yang masih muda dan bukan wanita malam yang penyakitan. Duh, saya nggak tahu, Pak. Saya juga lagi pusing banget nih. Kamu nih masih muda udah sok pusing aja deh. Emangnya kamu ada masalah apa toh? Bapak nih, kayak nggak tahu aja deh kondisi ekonomi keluarga saya yang miskin itu. Nah, saya tuh temenan sama anak orang kaya, Pak. Ya, salah saya juga sih. Udah ngaku-ngaku jadi anak orang kaya juga. Ya, akhirnya saya dapat kesulitan karena itu. Apalagi saya juga belum kerja. Mau dapat uang dari mana coba? Bentar. Tadi katanya Bapak mau nyari simpanan ya, yang masih muda. Gimana kalau sama saya aja, Pak? Saya kan masih segel loh. Dan gak penyakitan kayak cewek-cewek yang kerja jadi wanita malam. Kalau dilihat-lihat kamu tuh boleh juga, tapi kamu yakin nih mau jadi simpanan saya? Kamu harus siap loh kalau saya itu minta jatah tiap hari. Aman, Pak. Udah yakin banget kok saya. Soalnya saya takut, Pak. Ntar ketahuan miskin sama teman-teman saya. Terus pasti saya dihina deh. Baiklah kalau kamu emang beneran yakin jadi simpanan saya. Ini uang sebagai pembuka. Nanti setiap bulan saya akan selalu TF sebagai uang bulanan kamu. Wah, yang bener, Pak. Duh, kenapa nggak dari dulu aja sih, Pak? Saya jadi simpanan Bapak. Ya udah yuk, Pak. Langsung aja gas. Saya akan kasih jatah. Gas lah, saya juga udah gak tahan ini. Sejak saat itu Rena pun menjadi simpanan dari Pak Anton adalah seorang juragan kaya raya di kampungnya. Wih, Ren, kamu sekarang beda ya. Makin wah banget deh pakaian kamu. Padahal dulu pakaian kamu tuh ya lumayan dekin lah. Ya bener banget, tapi bagus deh. Akhirnya kami tuh bisa memanfaatkan kekayaan orang tua kamu. Hehehe, iya sih. Aku tuh kemarin-kemarin masih males buat foya-foya uang dari orang tua aku. Tapi setelah aku pikir-pikir, akhirnya aku sadar kalau nggak ada salahnya kan foya-foya. Apalagi uang orang tua sendiri. Nah, ini baru benar. Kalau gini kan circle kita makin mantep dan menonjol akan kekayaan kita. Iya kan, Dit? Yap, betul. Tapi menurutku juga gak ada salahnya deh kamu itu berpenampilan sederhana dan mandiri kayak kemarin. Tapi kayak gini juga lebih bagus. Kamu nih, Dit. Jangan malah buat Rena balik lagi ke setelan awal ya. Udah bagus gini kok. Nggak tahu aja mereka. Kalau aku bisa dapat uang banyak karena jadi simpanan Pak Anton. Bukan karena orang tuaku yang kaya raya. Tapi dah, yang penting aku bisa punya banyak uang dan teman-teman. Hahaha. Dan mereka nggak tahu kalau aku aslinya orang miskin. Heh, kok malah melamun sih Ren? Mana sambil senyum-senyum sendiri gitu? Kau masih waras kan? Iya, masih waras lah. Aku tuh lagi kepikiran sesuatu yang lucu aja. Hehehe. Wih, apa tuh? Ceritain dong. Aku juga pengen tahu nih. Kalau aku ceritain ke kamu gak akan paham. Kamu kan lemot. Hahaha. Ya ampun, parah banget sih kamu mah. Hehehe, enggak. Aku kan cuma bercanda. Udah jam segini aja. Aku balik duluan ya guys. Soalnya itu bapakku udah jemput. Wih, tumben banget dijemput. Biasanya kan kamu bawa mobil sendiri. Ya walaupun sering rusak dan dibawa ke bengkel. Hahaha. Iya nih, soalnya bapakku tuh udah capek deh kayaknya lihat aku bolak-balik ke bengkel. Ya udah guys, aku balik duluan ya. Bye. Din, ternyata si Rena beneran anak orang kaya ya. Lihat aja tuh mobil bapaknya tadi yang jemput. Iya, Dit. Mobilnya aja keluaran terbaru dan yang paling mahal. Aku jadi ngerasa bersalah deh sama si Rena. Karena jujur, aku pernah ragu kalau dia tuh beneran anak orang kaya atau bukan. Iya, bener banget. Aku juga pernah ragu tahu. Tapi jangan lihat mobil bapaknya si Rena tadi. Jadi beneran yakin deh kalau dia itu tuh anak orang kaya. Sementara itu Rena yang berada di dalam mobil. Makasih ya Pak Anton udah mau jemput saya. Padahal kan saya udah bilang kalau saya bisa bawa mobil sendiri. Jadi Pak Anton sebenarnya nggak perlu repot-repot jemput saya. Gak apa-apa kok, lagian saya juga tadi lagi libur kerja. Jadi sekalian aja deh. Apalagi saya itu kangen sama kamu loh. Udah berapa hari ini loh saya itu belum dapet jatah. Ya gimana mau ngasih jatah tuh Pak. Orang Pak Anton aja beberapa hari ini sibuk banget sama kerjaan. Ya makanya itu hari ini saya itu mau jemput kamu langsung. Abis ini langsung kasih saya jatah deh. Ya udah kalau gitu, kita nanti langsung ke hotel aja ya Pak.
Duh, enak banget ya. Jadi simpenan juragan terkaya di kampung. Tinggal kasih jatah aja, aku bisa dapat uang yang banyak. Hahaha. Mana semua yang aku mau pasti dibeliin. Dan juga aku udah bisa buktiin ke teman-teman aku kalau aku nih beneran anak orang kaya. Padahal mah aslinya jadi simpenan Pak Anton. Hahaha. Sore harinya, Assalamualaikum, Rena pulang. Waalaikumsalam. Nak, kamu tuh dari mana saja toh? Kok sekarang suka banget pulang sore? Ibu nih banyak nanya banget deh. Nih, uang buat ibu biar nggak banyak nanya. Loh, nak, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana toh? Apa kamu udah dapat kerjaan? Nah, itu ibu tahu. Udah ya, Rena mau istirahat dulu. Pokoknya jangan ganggu Rena dulu. Tapi nak, kok kamu baru bilang sih kalau kamu udah dapat kerja? Emangnya kamu kerja apa toh? Kok bisa dapat uang sebanyak ini? Ibu nih udah loh, nggak usah kebanyakan nanya deh. Udah, Rena mau istirahat. Duh, kok aku malah curiga ya sama si Rena? Apa dia beneran dapat uang sebanyak ini karena kerja ya? Duh, astagfirullah. Tapi aku ndak boleh berburuk sangka sama anakku sendiri. saat di kamar Rena, Akhirnya aku bisa istirahat juga. Agak capek juga sih sebenarnya kalau setiap hari ngasih jatah Pak Anton. Untung aja Pak Anton tuh sering sibuk karena kerjaan. Jadi ya aku bisa libur gitu sesekali. Tapi enak banget loh. Semenjak aku jadi simpanannya Pak Anton, hidupku jadi banyak uang dan bisa foya-foya. Untung aja pas itu aku nawarin jadi simpanannya dia. Kalau enggak kan pasti cewek lain yang jadi. keesokan harinya, Ya ampun, nyenyak banget deh tidurku semalam. Badanku aja jadi lebih segar dan gak capek. Loh, kok tumben banget sih Pak Anton nelpon jam segini? Aku angkat dulu deh. Halo Pak, ada apa? Kok tumben banget nelpon jam segini? Emang Pak Anton gak lagi kerja apa? hari ini saya sengaja gak masuk kerja soalnya tadi habis cekcok sama istri. Loh, kok bisa sih Pak? Istri Bapak katanya udah gak mau peduli sama Bapak. Ya bener, saya juga bingung sama sikap istri saya. Entah apa maunya. Sekarang saya itu lagi males banget kalau di rumah. Jadi nanti mending kita liburan ke villa saya ya. Saya pengen refreshing sama kamu biar gak pusing lagi. Walah Toto, ya udah kalau gitu. Mau berangkat jam berapa emangnya? Nanti biar saya langsung bisa siap-siap. Beberapa menit lagi saya jemput di tempat biasa ya. Jangan lama-lama, siap-siap ya. Iya. Ya udah, saya matiin dulu ya teleponnya. Tak lama kemudian Pak Anton pun datang untuk menjemput Rena di depan gang biasanya. Nanti kita ke bengkel dulu ya. Saya mau cek mobil soalnya kayaknya ada yang salah sama mesinnya. Walah, ya udah. Tapi jangan kelamaan ya Pak di bengkelnya. Cuma cek doang kok. Habis itu kita langsung berangkat ke villa. Bagus deh. Pak, kok kayak ada bau asap gitu ya di dalam mobil? Iya, baru sadar saya. Astagfirullah Ren, mobil saya itu kebakar. Duh, kita harus cepat keluar dari sini. Iya Pak, astagfirullah, ayo kita buruan keluar. Pak, kok pintu mobilnya nggak bisa dibuka sih Pak? Loh, iya padahal udah gak saya kunci loh. Duh, panas banget. Bajunya udah mulai kebakar. Gimana coba ini? Baju saya juga udah mulai kebakar Pak. Bisa-bisa kita mati kebakar Pak di dalam mobil ini. Duh, panas banget, tolong. Pak Anton dan Rena pun perlahan terbakar di dalam mobil hingga menjadi tulang belulang.